Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan presentasikan tugas produk pangan kreasi dengan produk pangan yang kami pilih, yaitu selai buah atau next slide. Ya. Berikut anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Jennifer Wijaya. Kemudian ada Kak Didik Sudarsono, Helena Wijayanti, Kak Rizky Aulia, dan Kak Suma Wijayati. Berikut topik yang akan kami bahas dalam presentasi ini, yaitu pengertian tentang produk, syarat mutu, faktor yang memengaruhi keasaman selai buah, proses produksi selai buah, titik kritis dan cara pengendaliannya, dan kesimpulan. Pengertian dari selai buah, yaitu selai buah merupakan salah satu produk pengolahan buah-buahan yang diperoleh melalui pemasakan hancuran buah yang ditambahkan gula atau dextrosa dengan atau tanpa air hingga mencapai konsistensi tertentu. Proporsinya adalah 45% bagian berat buah dan 35% bagian berat gula. Campuran yang dihasilkan dikentalkan dengan total padatan terlarut minimal 60-65%. Selai termasuk ke dalam golongan makanan semi padat dengan tekstur yang lunak. Selai yang bermutu baik, bersifat konsisten, memiliki warna cemerlang, memiliki tekstur lembut, memiliki flavor bahan alami, distribusi buah merata, dan tidak mengalami sinarisis atau keluarnya air dari selai, dan kristalisasi selama penyimpanan. Syarat mutu kandungan dari sebuah selai buah berdasarkan Badan Standarisasi Nasional tahun 2008, yaitu memiliki keadaan berupa aroma, warna, dan rasa yang normal, memiliki serat buah, memiliki padatan terlarut minimal 65% fraksi massa, memiliki cemaran logam timah maksimal 250 mg per kilogram, memiliki cemaran arsen maksimal 1 mg per kilogram, memiliki cemaran mikroba ALT maksimal 1 kali 103 koloni per gram, terdapat coliform kurang dari 3 pm per gram, terdapat maksimal 2 kali 101 koloni per gram Staphylococcus aureus, terdapat kurang dari 10 koloni per gram Chloridium sporogenus, dan maksimal 5 kali 101 koloni per gram kapang atau kamir. Bagian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari selai buah. Yang pertama, di sini ada gula yang kemudian akan berperan sebagai pemanis dan pengawet dari selai buah. Kemudian yang kedua ada pektin yang berperan sebagai pengental dan juga rasa. Jadi yang pertama adalah gula. Di sini gula seperti yang sudah telah disebutkan sebelumnya, gula berperan sebagai pemanis dan juga berperan sebagai pengawet makanan pada selai buah. Konsentrasi gula tentunya juga dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Nah, kalau gula ini bisa mencegah pertumbuhan mikroba, hal ini disebabkan karena gula bersifat untuk mengikat air sehingga kandungan activity evaporan menjadi rendah. Selain itu, pada aplikasinya pengawetan dengan gula sering dikombinasikan dengan seperti teknik pengawetan dengan keasaman tinggi, pasteurisasi, penyimpanan pada suhu rendah, pengeringan, pembekuan dan penambahan kimia seperti asam benzoat dan lain-lain. Selain itu, penambahan gula juga penting untuk bisa memperoleh tekstur, penampakan, dan flavor yang baik pada selai buah. Selain itu, terdapat batasan penggunaan gula yakni sebesar 65% agar tidak terjadi kristalisasi pada selai buah. Kemudian yang kedua adalah pektin. Pektin juga merupakan bahan tambahan pangan pada selai buah yang di sini berfungsi sebagai pengental. Selain itu, struktur suatu gel ditentukan oleh konsentrasi pektin, di mana berkisar dari 0,5 sampai 1,5% berat pektin murni. Selain itu, penggunaan pektin pada pangan, di mana pektin ini harus larut agar tidak terjadinya pembentukan gel yang tidak merata. Selain itu, pelarutan pektin juga dapat dilakukan dengan mencampurkan pektin dengan padatan lain yang mudah larut, seperti natrium bikarbonat, gula, ataupun dilarutkan pada suhu yang berkisar pada 60 derajat sampai 80 derajat Celcius, sampai kepekatan 10% dengan pengadukan yang relatif cepat. Selain itu, kadar optimum konsentrasi pektin untuk pembentukan gel adalah berkisar 0,75 sampai 1,5%.
Oke, kemudian yang ketiga adalah asam. Di sini asam berperan untuk bisa menurunkan pH sehingga struktur gula ini tidak terjadi kristalisasi gula. Asam yang digunakan di sini adalah asam sitrat yang mudah larut dalam air, tidak berbau dan rasanya ini sangat masam. Selain itu, derajat keasaman juga berpengaruh pada daya simpan selai karena berhubungan dengan aktivitas mikroba. Selain itu, penggunaan asam sitrat adalah sekitar 0,3% dan menghasilkan pH selai bawah yakni sekitar 3 sampai 3,4 dengan konsistensi yang terbaik dan tidak terjadi pertumbuhan janin dalam kurun waktu 6 minggu. Ya, selanjutnya prosedur pembuatan selai buah. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Tahap persiapan ini terdiri dari pensortiran, pencucian, pengupasan, dan penggilingan. Pensortiran itu dilakukan untuk memilih bahan baku yang dengan kualitas yang diinginkan. Kemudian pencucian itu digunakan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel dengan menggunakan air mengalir. Selanjutnya pengupasan. Pengupasan ini dilakukan untuk memisahkan bagian-bagian buah yang tidak dapat dimakan dan bagian buah yang dapat dimakan. Bagian buah yang tidak dapat dimakan itu seperti biji atau bagian tengah dan kulit yang harus dibuang. Kemudian untuk penggilingan itu proses penghancuran buah, daging buah itu biasanya dengan menggunakan blender atau parutan. Next. Selanjutnya adalah tahap pemasakan. Tahap pemasakan ini tujuannya untuk mencampurkan gula dan buah menjadi homogen dan memperoleh bentuk gel dan cita rasa yang baik. Proses ini ada 2 tahap, ada pemasakan awal dan pemasakan akhir. Pemasakan awal tuh dilakukan dengan menambahkan gula dan buah. Gulanya itu 45 bagian dan buahnya itu 55 bagian dan ada BTP pektin yang ditambahkan sekitar 5 sampai 10 gram per kilogram bubur buah dan dilakukan pemanasan selama 5 menit pada suhu 100 derajat. Kemudian selanjutnya ditambahkan asam sitrat hingga pH 3,2 sampai 3,3 dan dilanjutkan pemanasan hingga mendidih selama 30 menit. Kemudian untuk uji kematangan terhadap setelah itu bisa menggunakan menggunakan spoon test. Next. Yang ketiga adalah tahap pengemasan. Tahap pengemasan ini didahului dengan proses pencucian dan perebusan botol selama 30 menit. Botol ini juga botol plus tutup botol selama 30 menit dengan suhu 100 derajat. Kemudian botol yang sudah disterilisasi selanjutnya digunakan untuk menyimpan selai dengan pengisian panas. Jadi selai yang masih panas itu ditaruh ke dalam botol, di filling ke dalam botol pada suhu sekitar 88 hingga 93 derajat. Pengisiannya dilakukan sampai batas kurang lebih 1 cm dari permukaan atas tutup botol dan botol ditutup dengan rapat. Next. Masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pasteurisasi, di mana tahapan ini diawali dengan mengukus botol-botol yang telah berisi selai sampai suhu 82 derajat Celcius selama 30 menit. Tujuannya untuk membunuh mikroba patogen, namun tidak untuk mikroorganisme pembentuk spora, sehingga produk hasil pasteurisasi ini disimpan pada suhu rendah dan dapat ditambahkan bahan pengawet. Baik yang dapat ditambahkan dan kritis yang pertama pada saat pemasakan pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit menjamin berkurangnya mikroba dalam pada produk. Selain itu, proses ini menentukan tingkat konsentrasi gula dalam produk akhir yang akan menentukan keawetan produk. Titik kritis yang kedua pada proses sterilisasi, pencucian itu pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Tujuan untuk menghilangkan mikroba, partikel kimia, dan kotoran yang menempel pada mikro dan yang ketiga yaitu pada pengisian selai ke dalam botol dalam keadaan panas.
Hal ini untuk mengurangi kemungkinan bahaya mikrobiologi selama proses pengujian. Titik kritis yang keempat, pada proses pasteurisasi pada suhu 82 derajat Celcius selama 30 menit untuk menghilangkan bahaya mikrobiologi. Baik, berikut adalah video pembuatan selai jeruk dari kelompok kami. Pertama adalah pengupasan, kemudian setelah dikupas dan dipotong-potong, berikut bahannya dimasukkan ke dalam panci untuk dimasak. Tadi sudah dimasukkan jeruk, kulit jeruk, gula, dan ini perasan air lemon. Kemudian dimasak sambil diaduk perlahan hingga mengental. Berikut video setelah mulai mengental. Kemudian setelah mengental, dalam keadaan panas dimasukkan ke dalam botol selai yang sudah disterilisasi sebelumnya. Dan dimasukkan dalam keadaan panas, dan setelah ini prosesnya kami kukus. Tapi untuk proses pengukusannya kemarin kami belum sempat untuk merecord atau memfotonya. Kemudian selanjutnya poin-poin yang membedakan dengan proses produksi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, yaitu pada pembuatan selai jeruk ini kami tidak menggunakan BTP. Jadi kami tidak menggunakan BTP asam sitrat, tidak menggunakan pektin, dan tidak menggunakan BTP pengawet. Untuk asam sitrat sendiri, kami menggantinya dengan menggunakan perasan dari lemon. Kemudian untuk penambahan bahan pengawet sendiri, karena kami tidak melakukan itu, untuk menambah masa simpan dari selai jeruk itu, kami melakukan proses pengukusan yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu tahap pasteurisasi setelah proses pengemasan. Kemudian untuk kontrol pada titik kritis yang belum kami lakukan, tadi ada 4 titik kritis yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Kami baru melakukan kontrol titik kritisnya pada proses sterilisasi. Tapi untuk formulasi bahan selainya, yaitu kandungan asam sitrat yang kami gunakan, itu belum kami hitung, maksudnya belum kami coba untuk pasnya seberapa. Kemudian untuk kontrol suhu dari pemasakan dan pengukusan itu juga kami belum melakukannya, tapi kami untuk pemasakan sendiri hanya diasumsikan karena itu sudah mendidih, jadi itu sudah di 100 derajat Celcius. Untuk pengukusan pun kami juga melakukan pengukusan seperti biasa, tapi kami tidak mengontrol suhu pengukusannya, hanya waktunya saja. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, komposisi utama selai buah adalah buah dan gula, dengan BTP diantaranya pektin, asam sitrat, dan bahan pengawet. Tapi pada pembuatan selai ini kami tidak menggunakan BTP. Kemudian proses pembuatan selai buah, tahapannya ya tahap persiapan, yang terdiri dari pensortiran, pencucian, pemotongan, dan penggilingan. Kemudian tahap pemasakan, tahap pengemasan, termasuk sterilisasi dari wadahnya. Kemudian tahap pasteurisasi. Dan yang terakhir, titik kritis terdiri dari tahap pemasakan, tahap sterilisasi botol, tahap hot filling, dan tahap pasteurisasi. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.